Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan beribu-ribu dan berjuta-juta kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Salah satu di antara nikmat yang kita rasakan pada pagi hari ini, walaupun cuaca dingin, disertai dengan gerimis, disertai dengan spot jantung, karena pada saat qomat Ustadz kita belum nampak, dan yang menggantikan adalah saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti daripada niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adalah yang perlu kita syukuri. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai nanti di yaumil qiyamah. Sesuai dengan jadwal, pada pagi hari ini akan menyampaikan Ustaz Marsono. Untuk itu marilah kita awali dan kita buka bersama dengan membaca basmalah. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh rahimakumullah, monggo mengawali taklim pada pagi hari ini kita tidak lupa seperti yang tadi disebut oleh Pak Budi, kita juga mengajak kembali untuk bersyukur kepada Allah. Monggo secara lisan kita lafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, pasti semuanya sudah hafal. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Saking banyaknya nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmatnya Allah, sudah dijamin la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung. Salah satu nikmat yang saat ini sangat berharga dan baru kita mungkin baik, ini adalah nikmatnya Allah. Ketika suami istri lagi berbaring bersama, tiba-tiba
istrine buang angin, suarane jane karepe dimpet ning sok-sok lek dimpet niku malah saya banter. Kudune jus ngoten tok, lah mergo dimpet saking sing istri pengen menghormati suami, dimpet malah muni pit ngatane. Malah muni. Nah, mungkin sebelum masa pandemi ini suami kira-kira mendengar begitu apa meneh mambu kira-kira marah. Ora duwe duga mbok yo ngalih dhisik. Tetapi begitu di masa pandemi seperti sekarang, begitu masih bisa mencium bau kentut istrinya, apa kata suami? Alhamdulillah. Berarti aku sehat, waras. Negatif, non reaktif. Ya, inilah yang kita baru ngeh. Ya Allah, ternyata bayangkan itu sudah berapa lama kita bisa mencium itu. Dan seandainya di nominal uang sudah berapa triliun yang harus kita keluarkan untuk membayar bisa mencium bau. Niku baru iso mampu. Belum yang lain. Begitu istrinya masak, suamine ngerasane mungkin kira-kira istrine ndak pernah masak, manten anyar. Lah, leh masak kok asin men. Arep muni jujur asin, takut istrinya sakit hati. Orang muni asin, nyatane yo asin. Ya. Nah, akhirnya timpet. Begitu masa pandemi, alhamdulillah lodehe kok asin. Ketane lagi napa? Mergo dikei gula malih lagi seisa rasane lagi baru merasakan bahwa lidah atau pengecap yang diberikan Allah itu sangat luar biasa. Untuk itu sekali lagi jangan pernah mengkufuri nikmatnya Allah. Salawat dan salam Allah semoga dilimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tadi Pak Budi membaca salah satu doa dalam membaca surat setelah Al-Fatihah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kira-kira apa itu artinya? Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Orang kalau faham doa ini, insya Allah gak gampang nesu, gak gampang cugetan, gak gampang sakit hati. Sehingga jane ternyata baru kita sadari bahwa ternyata gembira. Mungkin jenengan masih ingat pas saya ngisi di sini bahwa ketika kita tersenyum, ya, ternyata maaf ibu-ibu, bapak-bapak atau mas-mas, ternyata senyum yang kalau diukur kemarin saya sebutkan 2-2-3, ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, ditahan 3 detik, kemudian kita senyum. Itu ternyata dari ilmu kedokteran itu bisa mencegah penuaan. Maksudnya orang kok terus ora iso tuwek walaupun usianya maaf ya STW atau TW ya, tapi kelihatan masih usia muda. Sinten ngira bahwa Pak Budi ini sudah 60 lebih.
Pinten Pak? 64. Ya. Jadi Pak Budi lahir 20 tahun, kula dereng lahir. Lahir umur 20 maksudnya nggih. Saya belum lahir. Ya, karena sekarang saya 44. Ternyata Pak Budi wis 64. Ya. Tapi kan yang saya nggih maos Quran alhamdulillah tasih luar biasa dahsyatnya. Terus nih mau support jantung tuh, untung jenengan membaca doa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Termasuk hari ini, ya, yang namanya COVID-19 atau Corona, ya, tidak sia-sia Allah memberikan itu. Artinya apa? Kejadian ini orang yang beriman, kalau orang tidak beriman mungkin nyun sewu. Ketika ada banjir, ketika ada tanah longsor, ketika ada gempa, orang yang tidak beriman kira-kira ucapannya ini adalah fenomena alam saja. Yang membedakan dengan orang beriman akan mengatakan, tadi Pak Budi juga membaca salah satu ayat bahwa ini adalah supaya kita menjadi ulul albab, menjadi orang-orang yang selalu berpikir dengan bahasa yang mudah. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Nah, maka pada kesempatan taklim pagi hari ini, walaupun pulau tinggali alhamdulillah tidak ada yang membawa buku catatan, nah, berarti insya Allah hafalannya kuat kabeh, betul nggih? Mohon positif thinking mawon nggih. Nah, jadi paling boten pointer-pointernya hafal. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia, judulnya itu. Monggo yang pertama sebagaimana diungkap oleh Allah dalam surah ke-30 ayat 41, ayatnya ini sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sampun hafal? Alhamdulillah. Nggih. Monggo paling boten muga-muga dengan ini ada niat menghafal. Dhaharal fasadu, monggo. Fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sabar, sabar. Alhamdulillah, ya kan sudah mengucapkan. Yang mas kecil baju putih, nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah disebut apa pembacaannya? Ayo, coba dilaskan ya. Apa? La ikhfa. Alhamdulillah salah. Mas bacaan. Ya, bacaan. Nun sukun atau tanwin ketemu hamzah disebut apa? Alhamdulillah disebut menang. Ya, sampingnya Pak Hadi disebut apa? Alhamdulillah gak kelingan. Jadi menang lali gak kelingan. Sempurna ya. Nah, Pak Budi ini aku coba jedheki lho, Bu. Ya. Ini penting. PR kita hari ini adalah satu, Al-Quran banyak ditinggalkan oleh anak-anak kita. Nauzubillah min dzalik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya orang
orang tua itu punya rasa khawatir, punya rasa takut kalau nanti meninggalkan di belakangnya dzurriyyatan di'afa. Dzurriyyah apa dzurriyyah? Keturunan. Di'afa dari kata dhaifun. Dhaifun artinya lemah. Kudune wong tuwa niku duwe rasa khawatir nek nganti anak putune dadi wong-wong sing lemah, apalagi lemah dalam hal agama. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka dia difahamkan terhadap agamanya. Monggo introspeksi, mawas diri. Orang tua jangan hanya puas karena anaknya wis dikei sandang pangan papan, kebutuhannya terpenuhi, tapi mestinya anak-anak yang sudah seusia ini ketika bapaknya yo ning masjid, kudune putra putrine juga diajar. Psikologi pendidikan itu akan lebih berhasil ketika orang tua ngajak anaknya sholat itu bukan gini, lende kono dan sholat, bukan itu. Yang tepat, lende ayo sholat. Kira-kira bedanya napa niku? Lende kono dan sholat karo lende ayo sholat. Orang tua bukan hanya perintah tetapi memberi keteladanan, memberi contoh. Kenapa saya tanyakan hukum bacaan tadi? PR yang kedua, banyak orang Islam iso maca Al-Quran tetapi tajwidnya maaf ya, tidak paham. Kita iwape qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang salah? Apa yang salah? Ngapain ya? Qul huwallahu ahad. Hanya dipanjang nih, dalnya tidak dipantulkan. Seharusnya qul huwallahu ahad Allahus samad. Coba dibaca pakai pendek dan mantul bareng-bareng 1 2 3. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini kan ayat favorit, surat favorit. Kok ada imam maca niki makmume seneng apa? Nah, seneng apa meneh pas poso iki. Wah. Ning kok enek wong maca kaya Pak Budi mau surah Al-A'la. Pemeleh maca tartil tumanina. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Canom sing sepuh ya ngoten para roh iki dengkulku makanya imam juga untung ini tadi sengaja dipilih rada dawa kali Pak Bud karena rakaate mung kali ya. Itu namanya idhar halqi Mas ya, nanti belajar. Termasuk yang tua enggak apa-apa belajar. Saya banyak bersama teman-teman baik yang muda, yang tua, anak-anak, banyak yang dengan saya belajar tajwid. Kalau perlu masjid ini punya program khusus belajar tajwid, just gitu
sehingga nanti dari masjid ini keluar orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya bagus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, kata Allah. Telah nampak, idhar itu artinya jelas. Telah jelas kerusakan di daratan dan di lautan, kata Allah. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangannya manusia. Baru walihi ngomong setiap ada kejadian banjir. Kalimantan kenapa banjir? Karena hutannya gundul. Saya pernah ikut diseminasi kehutanan di Bandung waktu itu, sekitar tahun 2000 lah, 20 tahun yang lalu. Jadi ternyata memang kerusakan itu sudah lama sebenarnya. Jadi misalkan meja ini kita ibaratkan hutan, maling itu juga pintar. Sing pinggir pinggir alas niki ora diketok, tapi sing tengah dientek nih, sehingga apa? Dari luar nampak masih utuh, tapi begitu masuk di dalamnya keropos, habis. Siapa ini yang melakukan? Ya, iblis? Bukan. Bima kasabat aydin nas, tangan-tangan manusia. Jadi kerusakan itu oleh Allah sudah disampaikan, disebabkan oleh ulah tangannya manusia. Ya, banjir selain karena hutannya gundul, banyak disebabkan oleh budaya kebersihan yang tidak dilakukan oleh manusia, membuang sampah sembarangan. Ya, karena waktu. Untuk apa itu ditampakkan oleh Allah? Gempa, banjir, tanah longsor, termasuk sekarang COVID-19 ini. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Jadi bahasa Indonesia ini, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka. Niku lek basa Jawa ni Allah niku melehne niku napa? Melehne. Wis jenengan paham nggih pokoke melehne ngoten nggih? Melehne. Ya, supaya Allah merasakan kepada mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, supaya manusia itu kembali kepada Allah. Jadi yang pertama, tujuan atau hikmah di balik musibah ujian yang terjadi ini tidak lain adalah supaya kita sadar ternyata kita manusia banyak berbuat kerusakan. Dibuka nanti di surat ke-28 ayat 77 yang sering saya sampaikan insyaallah. Akhir ayat dari surah Al-Qasas ayat 77 itu Allah pesan, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, kata Allah. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemarin pagi saya sampaikan di Masjid Agung bahwa fakir qabla an takzima itu penting. Berfikirlah kamu sebelum kamu berbuat. Lek aku ngucap ning ngene iki
sing ngrungokne marai seneng apa seneng. Lek aku komuni sesuatu, ngomong sesuatu, orang lain itu menjadi seneng apa seneng. Kalau saya berbuat sesuatu membuat maslahah atau madharat, ditanyakan, mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kerusakan. Itu fakir qabla an tazima, difikir. Maka kata Nabi, kalau kamu pengen melihat keimananmu, maka tanyakan pada hatimu. Maksudnya pripun? Jane nggih, awake dhewe itu diberi fitrah. Napa fitrah itu? Napa Mas? Fitrah itu naluri, tetapi arahnya kepada yang positif jane. Contoh, ketika Allah bertanya kepada kita semuanya ketika dulu di alam ruh, alastu bi rabbikum, kata Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Semua manusia menjawab, qalu bala syahidana, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan. Jadi misalkan ada anak ditanya, nggak usah bapak, anak ditanya, le sholat ki api apa elek, kira-kira jawabannya anak apa? Api. Le kira-kira mendempui api apa elek? Anak menjawab elek. Le membantu orang itu baik apa tidak? Pasti akan jawab baik. Le, nah, dan seterusnya ya. Kita semuanya sudah bisa membedakan itu. Tetapi Allah juga menguji kita dengan memberikan yang namanya nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengantarkan manusia kepada kejelekan. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih dominan? Kok fitrahnya lebih dominan? Insya Allah kita jadi orang baik. Kok nafsunya yang dominan? Kita akan jadi orang jelek. Maka bahasa Inggrisnya up to you. Kenapa? Up to you. Terserah kamu. Bahasanya Jibril, berbuatlah sesuka hatimu karena kamu pasti akan mati. Setuju? Jibril, ada yang tidak bisa mati? Semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang punya nafas, itu pasti akan mati. Monggo diyakini. Maka kejadian seperti sekarang ini, awake dhewe yang saya nggih, beritane teng HP niku kan sing sering sakniki kata-kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dzikrul maut, mengingatkan kematian. Tapi lek eling tok, jarine mantos jas buka ikut lakon. Sama juga sami mawon jarine tukang main kertune ora disut. Metune joker ae. Oke. Artinya apa? Nek eling tok kacau. Bagus ya, sudah bagus. Tetapi itu kemudian tidak akan, nah harusnya ditindaklanjuti. Bar eling itu kata Nabi, orang yang cerdas itu satu, banyak mengingat mati. Yang kedua, menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Yang kita lakukan saat ini semoga menjadi bagian dari menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Jadi ini para bini sepuh tamu dunia namung mampir ngombe. Namanya mampir niku sebentar nopo lama? Mampir. Berarti lebih lama perjalanannya kan? Itu yang harus kita sadari. Satu. Jadi Allah memberi pembelajaran kepada manusia, lek nglakoni ngene akibate ngene, dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, masih dari ayat ini, la'allahum yarji'un.
Yang kedua adalah supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti kula, ing tadanu minni, monggo. Tadanu minka mawaddati wa in anni talqani anka na'iyan. Apa itu? Jangan cari di Quran, ada. Itu namanya hadis qudsi, firman Allah, tetapi redaksinya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tadanu minni tadanu minka mawaddati, jika engkau mendekati aku, kata Allah, engkau akan mendapati aku, Allah, dekat dengan kamu. Wa in tan'ani, tapi kalau engkau menjauhi aku, talqani anka na'iyan, engkau akan mendapati aku juga jauh dari kamu. Dibuat lagu oleh Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat. Nah, dibuat lagu dari hadis qudsi ini. Maknanya apa? Jangan pernah jadi orang sombong. Siapa orang yang sombong itu? Batalul haq yang pertama, yang kedua ghamtun nas. Batalul haq yang kedua ghamtun nas. Batalul haq artinya membatalkan atau menolak yang benar, menolak yang benar. Diberi sesuatu yang benar yang kita tolak. Nauzubillah, itu orang sombong. Monggo dari hal-hal yang sepele aja. Diberitahu, dikasih tahu sesuatu yang baik, ning menolak, itu namanya sombong. Dituduh sing elek ning malah dilakoni, itu namanya sombong. Menolak kebenaran. Apa meneh sing munekne bocah cilik, sok-sok wong tuwa leh muni pripun? Alah, itu malah nek saking Pak Budi kok uyuh ya. Nek bahasa sing urung sering sekolah itu kan bocah sisiero iso, nggih. Sing sering kula rungokne. Ya, maka kula tidak berani mengatakan saya memberi ceramah. Kita sharing aja, karena dengan lebih banyak yang lebih tua daripada saya. Oke? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang kedua, wa ghamtun nas, orang sombong itu suka meremehkan orang lain, suka meremehkan manusia. Pak, jujur, Bapak kira-kira duwe dosa mboten teng istri? Ada ya, yakin. Ora nek wong lanang menangan dhewe niku ben tembang campur sari mawon. Wong lanang menangan dhewe kuwi jamane, Pak Budi. Nah, ahlinya kan Pak Budi. Misalkan wong lanang minta maaf kepada istrinya itu menurunkan, menjatuhkan kehormatan laki-laki apa enggak? Ning dilakoni mboten? Alhamdulillah. Wis jawaban sing rada tengah-tengah, nggih, nggih dilakoni, nggih mboten. Ya, enggak ada salahnya Pak, laki-laki itu minta maaf sama istri. Ibu walaupun tidak menjawab, jenengan renungkan kira-kira ibu-ibu itu ke suami punya salah apa enggak? Alhamdulillah, wis diwakili mboten nggih, ibu luar biasa. Mboten sekedhik ning jarene Pak Budi. Seandainya istri itu meminta maaf kepada suami, apakah itu sesuatu yang hina? Kan enggak. Jarene kita kan yakin tuh, orang yang dijamin surganya Allah itu, yang akan dimasukkan surganya Allah itu, salah satunya wal
suka memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaannya, luwih abot minta maaf nopo memberi maaf? Ayo, kelompok A. Ayo, luwih berat meminta nopo memberi? Meminta menurut Pak Takdir. Ada tadi yang jawab memberi. Lek menurut Marsono podo abote. 50-50. Meminta itu kalau orangnya egois, gengsi. Aku wong lanang kok kon njaluk ngapura, sorry gitu loh. Ya. Meminta itu berat. Tapi memaafkan apa meneh kalau dia suka nyanyi TMB, tiada maaf. Berarti rampung itu. Memberi maaf ternyata juga tidak mudah. Monggo belajar. Anak, Bu, Pak, pasti orang tua jangan merasa bahwa orang tua tidak pernah punya salah kepada anak. Ya. Maka tidak salah orang tua itu meminta maaf kepada anak. Ledok, nek bapak anak salah, ngapuraken ya, dimaafkan ya. Ibu juga begitu. Baik. Yang ketiga, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat ke-6, surat Al-An'am ayat 42. Juga nanti bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Yang ketiga, melalui ayat ini saya artikan dulu, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Ini kok terwujud saat ini ya. Sengsara, melarat, oke wong saya marah, oke wong sengsara. Supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri kepada Allah. Masih ingat arti tawadu? Napa tawadu itu? Merendahkan diri. Rendah hati maksudnya, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Tidak berperilaku sombong, bahasanya Pak Budi anggap asor. Orang yang ketika kita sujud, ya, ketika kita sujud, ternyata secara kesehatan kan bagus ya. Kita baru sadar dari dokter Sagiran Bantul Yogyakarta, saya pernah ke rumah sakitnya itu yang dulu nangani manusia paku, sini masih keringan. Ada orang perempuan dari luar Jawa yang dia tubuhnya penuh dengan paku. Saya kebetulan pas ke rumah sakitnya di Bantul Yogyakarta beberapa tahun yang lalu, itu beliau cerita tentang manusia paku itu. Dan akhir-akhir ini di masa pandemi ini beliau memberikan contoh untuk bahasa kerennya froning ya, yang sujud kemudian agak lama kemudian dibatukkan gitu ya pada waktu sujud itu. Nah di situ nanti orang yang sulit untuk ngetok nelia itu akan gampang ngetok nelia. Termasuk saya pernah membaca bahwa sujud itu adalah posisi aliran darah paling lancar itu di saat kita sujud. Maka kenapa baru kita sadar, loh kenapa kok Rasul ngajari lek sujud sing rada suwi. Itu ya. Baik. Jadi yang ketiga, supaya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
jangan berperilaku sombong. Tawadhu artinya rendah hati, baik kepada Allah termasuk kepada sesama manusia. Memandang orang lain dengan husnudzon itu ternyata bahasanya medis sekarang bisa meningkatkan imun. Husnudzon. Jam 10 bengi tonggone nyetel radio buatan. Jenengan dadi tonggone husnudzone kira-kira pripun? Husnudzone. Oh, ketoke radione anyar, ngoten mawon menak wis. Ya. Kok sesuk sing nyetel buatan leh muni pripun? Oh, sik senenge. Ngoten mawon. Barang niku lek anyar kan memang HP niku lho anyar walah bolak-balik turu mawon di koloni. Ya. Nah, makanya Bu, hati-hati nggih Bu, saniki kathah penyakit mati aku lho. Itu akan menurunkan imun. Tanggane maaf nggih, pas pengajian jadian delalah koncone sebelah niku, lah kok 5 niku teng mriki dienggo kabeh. Ngoten niku ora gatel ya kukur-kukur. Kriting ngoten nggih. Yang di sampingnya pulang ngomong sama suami, "Pak, mati aku, Pak." Nyapa tuh Bu? Ya Allah, Pak, mau kancaku lho, Pak. Gelane 5 kek gede-gede, Pak. Dienggo kabeh. Ora gatel ketoke kukur-kukur, Pak. Mati aku. Delalah kok yo esuke tangga sebelah niku nekane montor kok mbuh kok ngarepan niku nggih ning pundi. Delalah urung enek plate. Lha muni ibu, mati aku, Pak. Nyapa to Bu? Mati ya. Lha kae lho tanggane nekane motor urung enek plate berarti motore anyar. Delalah sumbene Pak RT nekane mobil plate putih tulisane abang. Urung nganti muni mati aku geblak mati tenan model ngoten niku. Nggih, makanya hati-hati ya. Belajar untuk senang terhadap kesenangan orang lain memang berat. Alhamdulillah tanggaku kok iso tuku mobil. Muga-muga oleh aku enek perlu iso nilai. Orang yang insya Allah imunnya selalu meningkat. 5 menit lagi tidak apa-apa ya. Jadi yang ketiga itu. Yang keempat, berdasarkan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-57 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka. Saya ulangi, jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau mendapat sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi atau keinginan, kita biasanya membaca apa? Alhamdulillah. Tapi kalau sesuatu yang kita penginkan ternyata belum tercapai, apa yang biasanya diucapkan? Innalillah. Kok innalillah?
seharusnya tetap ditambahi tetap membaca alhamdulillah, tapi ditambahi ala kulli halin. Berarti alhamdulillah ala kulli halin. Dibaca bareng. Alhamdulillah ala kulli halin. Contoh, nek duwite oke. Ayo, alhamdulillah. Duwite ra pate oke. Ala kulli halin. Badannya sehat, alhamdulillah. Agak sakit, alhamdulillah ala kulli halin. Bojone sholihah, bojone urung patek sholihah. Lupa kok bojone urung patek sholihah kok alhamdulillah ala kulli halin. Itu medan untuk berjuang. Tugasnya suami meluruskan, karena sifatnya istri bengkok, ning hati-hati lek meluruskan. Soalnya apa? Lek meluruskannya salah, ceklek. Apa meneh? Nek istrine suka belajar dari SHI, suaminya juga begitu. Suara hati istri itu. Oh. Maka Bapak Ibu sekalian, monggo panjenengan sami belajar bahwa dari sini jelas ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, seneng neng ojo kebacut seneng. Ojo kebacut seneng itu bahasa Simenang apa? Ojo senengnya ini aja berlebih-lebihan, ya. Nah, sama dia, ya senang lah, senang. Tapi kalau tidak sesuai, belum sesuai dengan keinginan kita, susah, ya ojo terlalu teman-teman. Saya cuma pengen pesan sama Bapak Ibu yang suami istri, tolong ya, di WA itu kan ada namanya status ya. Kok jenengan nulis hati yang gelisah. Kok koncone seperti kontak saya itu jumlahnya ada sekitar 1000 berapa ini di HP ini kontaknya, nomor kontak nama orang. Kalau saya ngunggah status berbunyi apa tadi? Hati yang gelisah. Teman saya yang 1000 itu pasti akan mengasumsikan Marsono lagi galau. Coba bayangkan ini misalkan ditulis oleh istri kita. Istri kita punya teman laki-laki, terus ditelepon, kenapa toh kok galau? Istrinya jawab, suamiku payah. Niki jenenge tumbuh oleh tutup napa kekap? Ya tutup, nggih, tunggu oleh tutup. Itu nanti maaf ya, kalau terus kantor Sukomoro sekarang banyak melahirkan itu karena apa? Nah, hati yang gelisah tadi. Maaf, banyak gara-gara HP. Bahkan kemarin di berita salah satu kecamatan di Magetan banyak perceraian terjadi, broken home terjadi, rumah tangga hancur, diantaranya gara-gara terlalu mudah ini. Apalagi kalau suami istri sudah, maaf ya Bapak, maaf Bapak-Bapak ya, di HP-nya Bapak-Bapak kira-kira ada enggak namanya wanita ini? Banyak. Oh banyak ya. Nah, mudah-mudahan istrinya sudah dikasih tahu. Jangan sampai di sini tulisi Marsono gitu ya. Enggak usah ditelepon suarane Marsini. Nah, itu kan jadi masalah. Marati. Ya, jadi ibu-ibu juga gitu. Kalau ada nama kontaknya laki-laki ya, mau Marsono ya tulisi Marsono bener. Ora usah
ditulisi Marsini ning ternyata ditelepon suarane Marsono. Itu artinya kebohongan sudah mulai muncul dari sini. Kalau ini terjadi bahaya. Kesimpulan yang pertama, monggo Bapak dan saudara sekalian, Ibu, pandai-pandailah untuk mengambil ibrah, pembelajaran, tarbiyah, pendidikan di balik semua peristiwa. Termasuk yang menimpa kepada kita, ada namanya, rukun iman yang keenam apa? Iman kepada qada dan qadar. Apa itu? Takdir Allah, baik yang khairihi maupun yang syarrihi. Apakah takdir yang baik artinya yang sesuai dengan keinginan kita, bahkan suatu ketika terhadap takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebagai penutup, maka silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru keluar inna lillahinya Pak Hadi ya. Jadi di sana Allah menyebutkan, dan sungguh akan kami uji manusia bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut, wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, kurangnya jiwa, wa thamarat, dan buah-buahan. Tapi Allah kemudian memerintahkan kepada Rasulullah, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Angel apa buat wong sabar? Angel ya apa perlu belajar. Siapa orang-orang yang sabar yang diberi kabar gembira itu? Alladzina, orang-orang yang apabila asabathum musibah, tertimpa kepada mereka musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq pernah memberikan nasihat, kalau kamu ingin masuk surga, belajarlah berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, pagi hari ini ya Allah kami berkumpul di rumah-Mu ini dalam rangka beribadah kepadamu, dalam rangka thalabul ilmi. Ya Allah, kami sadar terlalu banyak dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa anak istri kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah yang Maha mengatur segala sesuatu, anugerahi kami kehidupan dunia yang penuh dengan kebahagiaan dan kebaikan. Mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan urusan rumah tangga kami, mudahkan urusan pekerjaan kami, mudahkan urusan kesehatan kami. Wabil khusus mudahkanlah urusan ibadah kami kepadamu. Rabb, sekiranya Engkau menguji kami untuk mengangkat harkat dan martabat kami, kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jangan Kau bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Beri kami jalan keluar ya Allah atas setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Ya Allah, anugerahi kami semua kesehatan, anugerahi kami semua panjang umur, bebaskan kami dari segala bentuk penyakit yang berbahaya, termasuk COVID-19 atau Corona ya Allah. Hiasilah panjangnya umur kami dengan kebaikan. Jangan biarkan umur kami terhias dengan dosa dan maksiat. Suatu saat kelak ya Allah, di saat takdir kematian,
Engkau takdirkan dan hadirkan untuk kami. Kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah kematian kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan kematian kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Di situasi yang sulit ini ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu. Bukakanlah untuk kami ya Allah pintu rizki-Mu seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Berkahi setiap rizki yang telah Kau berikan kepada kami. Berkahi pula setiap rizki yang akan Kau berikan kepada kami, sehingga menghadirkan kebahagiaan dan ketentraman bagi kami. Ya Allah, dimanapun kami singgah, dimanapun kami bertempat tinggal, dimanapun kami beraktivitas, jadikan itu sebagai tempat yang Engkau berkahi, yang menghadirkan ketenangan dalam hati dan diri kami. Ya Allah, anugerahi kami atas istri, suami, anak-anak keturunan kami, saudara-saudara kami, agar mereka semua menjadi penentram ketika hati kami merasakan, penyejuk ketika mata kami memandang, pembahagia ketika telinga kami mendengar. Rabb, jadikan hidup kami di akhirat kelak hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Masukkan kami ke dalam jannah syurga-Mu, jauhkan kami dari neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan istighfar sekali aja. Astaghfirullahaladzim. Bila saking dalam tuki beri tuki dalam alih ada dosa kita kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin. Hampir 1 jam saya menyampaikan. Kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan, enten kepleset teatur, kula nyuwun ngapunten nggih. Donga-dinunga sami sehat, sami panjang umur, sami kaparingan lancar sedaya usaha kita, sehingga bahagia dunia lan akhirat kita. Amin. Akhiripun mugi-mugi bendungan dumateng Allah masih diberi waktu untuk bisa bersua di lain kesempatan untuk bersama-sama taklim kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian kajian kita di bagian ini telah disampaikan oleh Ustaz Narsono. Banyak hal yang diberikan kepada kita sekalian. Namun demikian membuat banyak, paling tidak ada beberapa yang dapat kita amalkan. Salah satu di antaranya adalah janganlah kita bersifat sombong dan berprasangka baik terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kiranya tidak menyenangkan bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.